Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Saya Muhammad Zaki Farhan dan ini adalah video yang dibuat untuk menuntaskan ujian tengah semester eh, mata kuliah Applied Machine Learning program studi informatika Universitas Muhammadiyah Makassar di mana kita akan membahas eh, project dalam mengembangkan sebuah sistem teacher retention early warning system ataupun pendeteksi dini retensi guru sebagai sebuah sistem pendukung keputusan yang berbasis optimasi logistik regression pada dataset OECD TALIS 2024. Jadi lingkup kerja proyek ini dia beroperasi dalam konteks manajemen sumber daya manusia ya, di sektor pendidikan formal. Dan secara spesifik di proyek ini fokusnya pada jenjang pendidikan atas ataupun setingkat sekolah menengah atas ataupun di sini disebutnya ICED level 3. Jadi ISCED level 3. Di mana kita tahu bahwasanya pendidikan ini merupakan ekosistem yang kompleks gitu. Di mana kualitas kualitas pengajaran itu sangat bergantung pada yang namanya stabilitas dan juga kesejahteraan tenaga pengajarnya. Jadi permasalahan utama yang diidentifikasi untuk diselesaikan melalui sistem ini ataupun pendekatan data science ini adalah tingginya potensi turnover ataupun intensitas niat keluar guru dari profesi mengajarnya gitu. Jadi ini adalah fenomena yang tidak hanya sekedar masalah administratif, melainkan ini sudah menjadi isu yang sudah sistemik gitu, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang laten, yang saling berkaitan. Seperti faktornya diantaranya itu beban kerja administratif yang kemudian berlebihan, kemudian tingginya tingkat stres, kemudian gangguan disiplin di dalam kelas, kemudian persepsi terhadap eh, kepemimpinan yang ada di sekolah tersebut. Nah, metode-metode yang konvensional, yang manual, itu seringkali gagal mendeteksi sinyal-sinyal ketidakpuasan ini sejak dini. Karena tentu karena dia konvensional itu sifatnya multidimensi gitu dan seringkali tersembunyi di balik ya rutinitas harian yang dilakukan guru tersebut. Nah, tanpa intervensi berbasis data, sekolah itu akan sangat beresiko kehilangan tenaga pengajar berkualitasnya itu secara mendadak, yang pada akhirnya tentu akan berdampak negatif pada prestasi siswa dan kemudian iklim sekolah secara keseluruhan, dan secara spesifik akan mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia. Nah, selain itu, tantangan teknisnya juga muncul dalam membedakan antara mana nih guru yang benar-benar berniat keluar dengan mereka yang hanya merasa ragu-ragu, kemudian yang hanya memerlukan analisis prediktif yang lebih tajam daripada sekedar survei-survei deskriptif biasa. Jadi tujuan utama daripada proyek ini adalah untuk mengembangkan model, sebuah model prediktif yang kemudian diimplementasikan dalam sistem yang mampu mendeteksi secara dini kemungkinan ataupun probabilitas orang guru untuk meninggalkan profesinya dalam 5 tahun ke depan. Nah, secara spesifik, proyek ini bertujuan untuk menurunkan tingkat ketidakhadiran permanen ataupun resign lah istilahnya dengan menyediakan sistem peringatan dini atau early warning system ini tadi bagi pembuat kebijakan dan manajemen sekolah. Dengan apa? Dengan mengklasifikasikan guru ke dalam kategori yang beresiko keluar dan aman ataupun betah. Nah, sehingga model ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Sehingga model ini ya eh, diharapkan dapat memberikan actionable insight lah. Nah, dalam ini memungkinkan pihak sekolah untuk merancang intervensi yang tepat sasaran gitu. Seperti penyesuaian beban kerja, kemudian peningkatan
mungkin dukungan emosional, ataupun perbaikan budaya kolaborasi yang ada di sekolah tersebut demi meningkatkan retensi guru, menjamin kemudian stabilitas kurikulum, dan pada akhirnya akan menjaga mutu pendidikan yang berkelanjutan. Kita masuk ke apa ya, pemahaman data. Kita akan memahami, ya, kita akan membedah struktur kemudian dan juga kualitas dan karakteristik data yang akan kita gunakan dalam proyek ini. Gitu. Ini tentu sangat penting ya untuk mengidentifikasi data kita, memahami distribusinya, dan akan menentukan kelanjutan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan setelahnya. Jadi data yang kita gunakan adalah data dari sini, dari OECD ataupun apa ya, Organization Economic Cooperation and Development. Jadi Talis ini sebuah ini ya, sebuah lembaga internasional dalam bidang pendidikan. Dan Talis ini akan fokus kepada Teaching and Learning International Survey. Nah, datasetnya bisa diambil dari web ini, dari www.usaid.oecd.org. Kemudian kita pergi ke data, ke bawah, mana? Data and metodologi. Kita gunakan yang 2024. Dan keterangannya itu kita bisa lihat di sini. Sorry, iya, di sini ringkasnya. Jadi dataset kita itu diikuti ataupun diisi oleh beberapa partisipan dari eh, berbagai negara seperti Albania, Australia, Austria, dan seterusnya. Kemudian kita kembali ke datanya tadi. Jadi dia menganut menggunakan 280.000 sampel guru ya dari 17.000 sekolah dan 55 sistem edukasi gitu. Jadi ini adalah dataset yang cukup kompleks, yang sangat kompleks gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, karena dataset yang kompleks, ini kemudian questionnaires ataupun dokumen petunjuk yang akan kita gunakan. Nah, saya sudah download, mana ya? Oh ini, sorry. Jadi ini adalah dataset dari Organization for Economic Cooperation and Development, OSID, yang berfokus pada Teaching and Learning International Survey tanggal 2024. Jadi secara spesifik ini tuh dataset yang berisikan survei. Jadi isi datasetnya itu akan seperti ini. Entah dulu gak? Oh ya. Jadi ada berbentuk pertanyaan dan akan diisi datanya dalam data skala Likert begini. 1 sampai 2, 1 sampai 4, dan seterusnya. Jadi ini. Ini petunjuknya. Nah, jadi di sini ada pertanyaannya. Nah, misal apa tipe edukasi yang kamu selesaikan dalam pengajaran kualifikasi pengajaran pertamamu. Nah, ini pertanyaan dan ini ID pertanyaannya. Sehingga nanti ini jadi nama kolom atau nama fitur kita. Dan ini jawabannya skala Likert antara 1 sampai 5. Nah, ini hampir berisi banyak banyak sekali pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan dan ya banyak sekali banyak sekali dan di datasetnya lebih banyak. Ini bentuk datasetnya jadi ada country, ID country, dan banyak sekali kolom, banyak sekali, banyak sekali kolom, banyak sekali fitur. Nah, fitur ini merupakan ID pertanyaannya tadi, dan ini jawaban skala Likert 1212, 284, dan sekompleks ini datanya. Ada berapa baris, ada berapa fitur, nanti kita akan jabarkan di tahap selanjutnya.
Jadi itu dulu yang perlu diketahui bahwasanya ini eh, petunjuk utama kita dalam memahami dataset kita disertai dengan ini validasinya yang mengesahkan. Oke, jadi kita pakai dua dua dokumen utama ini untuk memahami dataset kita. Oke, kita kembali ke sini. Jadi untuk memahami dataset kita, eh, kita akan masuk ke dalam sebuah fase yang namanya data understanding. Mana data understanding ini, seperti yang saya bilang tadi, itu penting. Untuk apa ya? Untuk memahami dataset kita, supaya kita siap dan tahu apa yang akan kita kerjakan di tahap-tahap selanjutnya. Gitu. Di sini kita sudah siapkan beberapa file ya, ini file sudah jadi, dan kita masuk ke data understanding-nya dulu. Tuh, sudah. Apa yang kita lakukan di sini? Yang kita lakukan di sini yang pertama adalah kita ingin tahu dulu dimensi datanya. Jadi kita sudah tahu tadi ya bahwasanya data yang digunakan itu sumbernya dari TALIS ataupun Teaching and Learning International Survey siklus keempat yang tahun 2024 yang diselenggarakan oleh OSID ataupun Organization for Economic Cooperation and Development. Level 3. Nah, level 3. Jadi setara pendidikan menengah atas atau SMA. Jadi di proses awal ini melibatkan pemuatan. Kita muat datanya. Oh, datanya itu di sini. Ini ya. Kemudian kita akan gunakan sejumlah library untuk memahami dataset kita. Di sini kita pakai Pandas, kita pakai NumPy, kita menggunakan Pyplot, kita menggunakan Seaborn juga, dan kita menggunakan Warnings untuk mengignore Warnings. Kemudian kita nanti akan sekilas melihat fitur import text-nya melalui ini. Kita pakai singkat saja, dan kita akan hitung chi-square-nya. Jadi ini kode yang pertama itu untuk mengignore warning. Jadi nanti akan ada beberapa warning yang muncul dan ini cukup mengganggu ya. Jadi kita ignore dulu. Di sini kemudian kita baca datasetnya. Ini nama datasetnya. Kemudian datasetnya ini karena dia CSV, dipisahkan oleh koma. Kita delimiternya koma. Kemudian untuk membacanya dan kita tampilkan dimensinya. Ternyata dataset ini tadi, mana? Dataset ini tadi itu punya berapa? 28.225 baris dan 611 kolom gitu kan. Jadi kita punya 28.000 lebih respon dari guru. Jadi 28.225 respon guru. Nah, tentu ini dimensi yang sangat besar ya. Cukup besar dan juga 611 kolom variabel. Ini insight pertama yang kita dapatkan. Jadi kalau kita lihat di sini ada 228.225 baris. Dan kesananya itu ternyata 611 kolom ataupun fitur. Apa saja itu? Ah, kita petakan berdasarkan informasi daripada dokumen tadi, dokumen yang ini ya. Nah, ternyata isi datasetnya ini dia punya empat empat kategori gitu, empat kategori. Nah, kita petakan berdasarkan apa? Berdasarkan ini ya, berdasarkan awal nama kolomnya. Jadi pemetaannya dilakukan, sorry, iya dipetakan berdasarkan kategorinya. Jadi kita kategorikan lah variabel, fitur-fiturnya untuk kemudian mengkategorikan jenis data yang tersedia.
Jadi karena data ini kompleks, terdiri dari campuran nilai yang kontinu dan ada yang kategorikal. Kategorikal yang tadi yang fitur utama kita yang pakai skala Likert. Jadi di sini ada empat, empat, empat kategori utama ya. Ada identitas, kemudian ada bobot, ini tandai dengan ini weight, dan ada benchmarknya ditandai dengan eh, awalnya itu T4 dan juga raw items. Nah, raw items ini yang akan kita gunakan sebagai fitur gitu. Jadi ya, sorry, identitas itu tadi itu ya ID, kode unik untuk mendefinisikan misal gurunya, sekolahnya dan negaranya. Kemudian bobot ini dia semacam variabel penyeimbang statistik surveinya. Jadi ini kan survei. Kemudian survei ini ditujukan untuk dipublikasikan oleh lembaga ini gitu. Jadi ini sudah lengkap dengan bobotnya. Jadi untuk perhitungan statistiknya itu ada sudah variabel penyeimbangnya, tapi kita tidak akan gunakan gitu. Jadi ID tidak kita gunakan dan bobotnya itu tidak kita gunakan dan OECD derived ininya juga tidak kita gunakan. OECD derived ini variabel ini ya, variabel turunan. Jadi variabel turunan yang skalanya itu interval. Nah, dia ini dihitung sudah dihitung sebelumnya oleh si lembaga ini, si OECD, menggunakan yang namanya ART kalau di file itu, ataupun item response theory gitu. Nah, jadi ini isinya tuh kayak indeks-indeks kepuasan kerja ataupun efikasi diri yang dia turunan gitu. Nah, variabel utamanya itu ini, raw itemsnya. Kita akan gunakan kurang lebih 437 kolom. Kemudian kita coba paparkan sedikit, coba kita gambarkan sedikit, atau visualisasikan sedikit dari 400 lebih kolom, 611 kolom tadi. Bentuknya itu seperti apa sih? Nah, bentuknya itu seperti ini. Kita sudah lihat di awal tadi ya. Tapi ini beberapa kolom yang dipilih secara secara acak yang dianggap representatif, gitu ya. Jadi bentuknya sama ya seperti yang ini tadi. Bentuknya itu seperti itu. Tuh, besar. Bentuknya seperti ini. Nah, kita tetapkan sesuai dengan judul kita tadi, bahwasanya kita akan mendeteksi dini retensi guru atau penting tingkat atrasi dari gurunya, maka ini kolom yang akan jadi target kita. Ini kolom yang akan jadi target kita. Kolom apa ini? Kalau kita lihat di sini, itu adalah kolom, waduh, kolom berapa tadi? Kolom TT4G75B. Dia tuh kolom 4G75B. 66, 4G75, 71, 72, 73, 74. Itu lewat. 7, nah, 75B. Jadi ini yang akan kita gunakan sebagai eh, target. Ataupun ya, kita akan gunakan sebagai target. Di mana ini adalah eh, ya faktor yang akan mempengaruhi guru itu untuk meninggalkan profesi guru ini 5 tahun kemudian. Lebih spesifiknya itu dia keluar, benar-benar keluar dari guru gitu. Jadi tidak lagi berprofesi sebagai guru. Nah, jadi ini juga faktor, cuman ini lebih kurang spesifik. Kayak ini kan tetap dalam lingkup pendidikan, tapi dia nggak ngajar, mungkin jadi staf dan seterusnya. Kemudian dia melanjutkan pendidikan kah, atau alasan keluarga kah, ataupun pensiun. Nah, yang kita fokuskan adalah ini.
keluar daripada betul-betul keluar daripada profesi guru itu. Ini target kita. Kemudian kita akan coba lihat atau visualisasikan kolom target ini. Jadi kita coba hitung frekuensinya, kemudian kita coba hitung kelasnya. Jadi kelasnya di sini itu yang satu dua itu kita anggap aman, kan ini not at all likely dan not very likely ini kita anggap aman ataupun dia tidak akan keluar daripada profesi gurunya, dan tiga empat ini sebagai yang tidak aman ataupun dia berisiko sekali keluar daripada eh, ya profesi guru. Jadi kelas ini, kelas awal satu dua ini kita gabungkan menjadi kelas pertama, dan kelas keduanya itu yang tiga empat gitu. Kita visualisasikan dengan plot, kemudian ya gitu, ini anotasinya. Sehingga kita lihat bahwasanya eh, kelasnya ini, sorry, ya apa, kolom targetnya itu tidak seimbang ya datanya antara yang kelas pertama dan kelas kedua, atau kelas nol dan kelas satu ini. Karena yang kelas nol itu ada 12.380 guru, dan kelas satunya ini ada 5 ribuan guru. Jadi tidak seimbang. Nanti kita akan pre-processing ini masalah. Jadi ini eh, datanya, di mana kita lihat skala normalnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada skala baru atau input baru atau data baru yang sifatnya anomali. Ada data 8 dan ada data 9. Iya, 89 89 ini apa? 89 kalau menurut eh, dokumennya itu untuk skip gitu. Kayak misal tidak mau menjawab kah, atau alhamdulillah, dan skip gitu. Antara tidak mau menjawab dan eh skip di skip pertanyaan ini, mungkin karena datanya hilang atau terus pokoknya ini data anomali yang tidak kita gunakan, karena ini saja yang akan kita gunakan nih fitur utamanya ini gitu. Oke, kayaknya saya ulang lagi bahwasanya target kita adalah target PT 4G75B. Nah, ini yang tadi ya, bahwasanya ini adalah thinking about leaving the teaching profession. Nah, gitu. Jadi ini surveinya berskala 1 sampai 4 gitu. Responnya dibagi menjadi skala 1 sampai 4, sangat tidak setuju sampai setuju gitu. Gitu. Ini sangat tidak setuju bahwasanya dia tidak keluar, ini setuju. Dia mungkin keluar gitu. Jadi stay amannya ini kelas nilai 1 dan 2, dan leave-nya ini nilai 3 dan 4. Oke. Nah, di sini tadi ya sudah ya. Oke. Em, ya, di sini tadi sudah dijelaskan bahwasanya 89 itu data anomali yang akan kita bersihkan nanti di data cleaning. Nah, kita sudah tentukan targetnya dan kita akan bahas fiturnya. Tapi sebelum menentukan fitur, kita akan melakukan semacam audit gitu, audit yang menyeluruh terhadap distribusi distribusi nilai dalam sel data tadi. Di mana kita tahu bahwasanya data Thales ini tadi berisi banyak 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 kolom-kolom yang anomali tadi, kayak 8 9, bahkan ada yang 8 sorry, 8889 atau 9999 gitu. Kode khusus, kode khusus yang seperti itu gitu. Nah, ini kodenya ini bercampur sama, ih, ini zoomnya, ya.
bercampur sama data-data kita, data-data yang akan kita gunakan, dan itu yang akan sangat fatal dalam perhitungan algoritmanya nanti. Jadi, kita akan coba deteksi itu, gitu kan? Jadi di sini kita contohkan saja beberapa kolom fitur, gitu. Jadi kita akan deteksi kolom kolom apa ini tadi? Saya lupa. Kolom ini ya, oh row items dan juga variabelnya. Nah, kemudian oh kita mau ngupload ya, kita mau ngupload skala validnya tuh Likert 1 sampai 6 untuk data ya yang pertanyaan tadi setuju tidak setuju, dan ada juga numerik. Numerik ini untuk misal eh, jam kerja gitu kan atau umur gitu, kita pakai numerik. Kemudian special code ini 7 sampai 9, di mana iya banyak special code yang digunakan. Kemudian ada missing code. Nah, missing code ini misal nilai 9998 dan seterusnya. Dan nol, none, nilai none. Kita hitung likertnya, kita hitung numeriknya, kemudian kita plot. Plot. Oke, nah ini hasil plottingnya. Nah, kita tahu di sini bahwasanya proporsi datanya itu seperti ini gitu. Jadi yang valid Likert 1 sampai 6 dalam row datanya yang akan kita gunakan itu jumlahnya 7 juta. Kemudian numerik yang valid itu ada 1 juta, dan ternyata anomali atau special code-nya itu ada banyak juga sebesar 3 juta dan 519. Nah, ini yang mau kita clearing nanti di data preparation atau preprocessing data. Yang lebih spesifik lagi, kita akan sedikit intip dari ini yang sebanyak ini, mana kolom-kolom yang paling banyak mengandung data-data ini. Sehingga kita dapatkan kolom ini ada 20 kolom yang paling banyak mengandung ataupun memiliki data anomali tadi. Oke, kita akan masuk ke deskripsi fitur ataupun ya kita akan konstruk variabel. Nah, di mana untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang kita pakai nanti itu akan pasti, nggak pasti sih, yang akan kuat, akan memiliki daya prediksi yang kuat terhadap keinginan guru untuk keluar, kita akan melakukan serangkaian uji validitas gitu. Kita akan validkan gitu. Meskipun nanti kita akan tes lagi ya. Nah, uji pertama yang kita lakukan adalah analisis validitas konstruk ataupun korelasi. Nah, di mana kita akan memeriksa konsistensi dari apa konsistensi internalnya ya dari variabel ataupun antar variabel kunci pakai heatmap. Heatmapnya kita pakai yang Spearman seperti ini. Di mana kita akan cluster. Mana target clusternya adalah ini. Kita akan cluster 4 kolom yang menurut dokumen tadi, menurut dokumen adalah eh, faktor utamanya gitu. Jadi targetnya atau kolom pertanyaan TT4 G75 ini kan ada temennya. Nah, jadi ini kita lihat TT4 G75 ini ada A sampai E. Dan kita hanya fokus ke yang B saja. Nah, jadi si A dan E ini tentu tetap kita akan perlakukan sebagaimana mestinya. Nah, kita akan menganggap dia sebagai sektor fitur juga, tapi kita akan tidak gunakan dia untuk menjadi target nanti di agenda modeling kita. Tapi kita anggap target di sini sebagai cluster target. Kemudian ada eh, satisfaction ataupun kepuasan, kemudian efisiensi dan demografi. Kita gabungkan kolom-kolom itu
Kemudian kita akan coba eh cleaning sebentar. Walaupun ini bukan cleaning sebentar ya. Kita cleaning sebentar untuk mendapatkan korelasi misalnya. Ini hanya ini ya, sekedar uji validitas. Kemudian kita plot, ya kita kita plot. Kemudian ini persiapan datanya. Kemudian ya ini kita cleankan sementara. Clean fixnya nanti di data preparation. Kemudian kita seleksi fiturnya berdasarkan variansi yang dimiliki fiturnya. Kemudian kita ambil 60 fitur saja. Nah, 60 fitur saja dari 600 fitur tadi. Karena kebanyakan kalau kita ambil 600 gitu kan. Ini nih, kita akan cluster dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita lihat ada korelasi, ya. Ada korelasi walaupun sedikit. Jadi kan, spesifiknya lagi, dari, sorry, dari 400 fitur raw items tadi yang akan kita gunakan, yang fitur fixnya, bukan yang variabel turunan ataupun variabel statistik. Yang raw itemsnya dari 400 ini, kita punya bakal calon 80 fitur dengan variansi tertinggi gitu. Jadi lebih kompleksnya lagi ini yang akan, sorry, ini korelasinya nah, seperti ini. Jadi ada bagian yang tidak berkorelasi. Kenapa? Karena ya tadi beda topik. Di dokumennya juga sudah menjelaskan bahwasanya ada klaster-klasternya seperti itu. Bagaimana itu kita akan bahas di data preparation. Alhamdulillah. Oke. Ya, jadi apa yang dijelaskan di sini? Jadi ini hasil cluster mapnya ya. Jadi ini yang menunjukkan variabel-variabel eh, dengan variansi tertinggi yang korelasinya tinggi. Oke, ini kita akan sedikit visualisasikan fitur importasnya. Tadi pakai random forest dan ternyata ini yang paling berpengaruh ke apa? Target target kita dengan kita drop dulu tabel-tabel sorry kolom-kolom yang logical skip. Jadi ada kolom, semisal kolom terakhir itu logical skip. Jadi dia menjawab kolom itu untuk tidak menjawab kolom setelahnya gitu. Jadi misal, iya, jadi pertanyaan terakhir misal apakah Anda punya ini? Kalau dia jawab tidak, maka akan ada sekelompok pertanyaan berikutnya yang dia tidak jawab gitu. Nah ini kita leave dulu ini dan kita lihat fitur importasnya itu dimiliki oleh kolom-kolom ini gitu. Ya, begitu. Ya begitu. Jadi kita sedikit tes sebagai validasi akhirnya. Kita akan lakukan uji signifikansi ya, uji chi-square untuk melihat ketergantungannya, hubungan ketergantungan antara fitur kategorikal ini yang kita pilih ini, beberapa fitur contohnya dengan variabel target. Jadi kita sudah validasi melalui cluster map korelasi ini dan juga melalui fitur importance. Kita ambil beberapa fitur pilihan dan kita lihat apakah ini benar-benar ketergantungan gitu melalui ini tes chi-square. Ternyata hasilnya itu dari 11 ini, 11 kolom pilihan itu signifikan gitu. Dengan p-value-nya segini gitu ya.
Iya, ya yang kurang dari 0,05 gitu P value-nya. Jadi ini biasa dianggap signifikan gitu. Nah, berdasarkan serangkaian uji validitas tadi di atas ya, berdasarkan semua uji validitas tadi di atas, dan juga berdasarkan tinjauan literatur daripada dokumen ini, dokumen utamanya, ini dan ini, ya, ya kita persingkat saja ya. Fitur-fitur prediktor yang akan kita gunakan, itu kita akan kelompokkan kurang lebih dalam 13 dimensi, 13 indeks, 13 fitur saja gitu, yang mencakup aspek psikologis, aspek lingkungan, dan aspek profesionalitas. Nah, fitur-fiturnya itu saya sebutkan singkat saja. Oh, di sini nggak ada, ya? Oh, berarti di data preparation. Fitur-fiturnya itu, tuh, spill. Ini ya. Jadi fitur-fitur yang kita pilih itu ini. Jadi ada indeks workload stress, kemudian indeks classroom disruption, indeks principal leadership, indeks collab culture, indeks feedback quality, indeks prof dev baris, indeks job satisfaction, indeks job regret, indeks digital sub efficiency, skor salary set, ratio admin time, total workforce, dan juga contract stability. Jadi ya kayaknya dijelaskan satu yaitu indeks workload stress ini itu semacam indeks ataupun kolom-kolom yang mengukur persepsi guru terhadap stres ataupun beratnya beban administratif dan tanggung jawab dia sebagai seorang guru. Kemudian classroom disruption tentu ini ya apa semacam gangguan-gangguan gitu. Jadi gangguan-gangguan yang ada di kelas, kebisingan-kebisingan dan juga disruption mengenai ya ini tergantung atau berhubungan dengan siswa, berhubungan dengan siswa. Jadi, oh sorry. Jadi kolom yang akan digunakan untuk indeks workload stress tadi ini adalah kolom TT 4G77 dari A sampai P. Jadi TT 4G77A, TT 4G77B, TT 4G77C sampai P. Jadi ada berapa kolom ini, sekian kolom yang akan kita gabungkan gitu kan. Jadi satu indeks, satu fitur, satu kolom. Kemudian ini juga dari TT4G54 bagian A, B, dan C serta D. Jadi TT4G54A, TT4G54B, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada indeks principal leadership yang juga menurut eh, literaturnya itu berpengaruh terhadap variabel target, di mana ini adalah persepsi guru terhadap dukungan-dukungan ataupun manajemen kepengurusan kepemimpinan yang ada di situ, yang ada di sekolah. Kemudian ada collab culture ataupun budaya kolaborasi, di mana ini tentu membahas mengenai jumlahnya ya atau frekuensi kerjasama antar guru dalam mengajar, memberikan pengajaran ataupun merencanakan ya pengajaran. Kemudian ada feedback quality, ini umpan balik, kualitas umpan balik. Berarti ini feedbacknya guru, feedback yang diterima guru untuk pengembangan dirinya seperti apa. Kemudian hambatan pengembangan profesi ataupun dev baris. Jadi ada beberapa faktor kayak faktor biaya kah, waktu kah, atau dukungan yang dialami guru. Kemudian job satisfaction ataupun kepuasan kerja. Nah, ini kayaknya kolom yang paling berpengaruh karena ini mengukur tingkat kepuasan guru terhadap lingkungan sekolahnya, lingkungan kependidikannya saat saat ini. Kemudian indeks digital self efficacy ataupun penyesalan profesinya. Sorry, indeks job regret dulu ataupun indikator negatif terkait persepsi kesalahan pemilihan karir. Jadi
Iya, indikator negatif terkait persepsinya dalam eh, pemilihan karir ini dianggap ini sebagai kesalahan gitu kan. Kemudian self efficacy ataupun keyakinan gurunya dalam menggunakan teknologi dan AI tentang dunia digital, kemudian kepuasan terhadap gajinya, skor salary set, ataupun iya kepuasan terhadap remunerasinya lah. Kemudian rasio waktunya, yaitu proporsi waktu yang dihabiskan kemudian untuk tugas non pengajaran, gitu kan, administrasi. Jadi kemudian workhouse, total beban kerjanya dalam skala mingguan, gitu. Kemudian kontraknya, ataupun ya statusnya, status kepegawaian gurunya. Nah, ini targetnya. Oh ya, kita masuk ke data preparation. Nah, kita akan memproses data ini. Jadi sebelum kita proses, kita lakukan pre-processing gitu. Mengacu pada apa-apa saja yang kita temukan dalam tahap data understanding tadi dan mengacu pada apa-apa yang dideklarasikan, alhamdulillah, dalam dokumen dataset Talis ini. Jadi karena dataset kita termasuk ataupun teridentifikasi punya kompleksitas tinggi ya. Kita dimensi awalnya saja sudah 611 kolom. Kemudian ada kode-kode anomali tadi kayak nilai 789 yang kemudian bercampur dengan data realnya. Dan kita lihat tadi ada imbalance ataupun tidak seimbangnya kelas pada variabel target. Nah, seenggaknya itu beberapa masalah yang kita hadapi, yang saya ingat. Nah, kemudian data preparation ini kita lakukan nah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Melalui apa? Melalui ya serangkaian eh, pengubahan ataupun transformasi data kita secara sistematis gitu. Jadi kita akan mengubah data kita menjadi format yang lebih bersih, lebih siap untuk komputasi model kita nanti, model machine learning. Yang saya ingat data preparation ini seenggaknya punya 6 langkah. Kita akan melakukan 6 langkah berdasarkan salah tadi yaitu filter selection. Kita akan pilih fiturnya. Ya ini nih. Filter selection ini berdasarkan pada literatur dan juga data understanding sebelumnya. Nah, kemudian kita akan lakukan data cleaning terhadap nilai-nilai anomali tadi yang bercampur dengan data real. Kemudian kita akan fitur engineering di mana kita akan gabungkan fitur-fitur ini menjadi satu fitur berdasarkan apa? Berdasarkan nanti lah. Kita akan bahas. Kemudian imputation kita akan isi data-data yang sudah kita cleaning tadi kan kosong. Nah, kita akan isi melalui imputation dan kita akan skalakan fiturnya melalui fitur scaling dan kita akan atasi outliernya, outlier handling. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu fitur selection ataupun ya fitur selection. Kita akan seleksi fiturnya, gitu. Jadi kita akan ini kan masalah yang sangat-sangat krusial, yang sangat-sangat penting sebenarnya untuk diatasi karena kita mengatasi atau menghadapi yang namanya resiko cross of dimensionality. Jadi kita sangat-sangat rawan terjadi overfitting gitu. Kalau eh, iya ya, variabelnya itu ratusan gitu. Susah dihandle. Nah, kemudian alih-alih menggunakan metode seleksi otomatis yang sebelumnya berbasis varian, yang kemudian bisa menghilangkan informasi yang sebenarnya penting. Nah, kita terapkan yang tadi pendekatan construct based selection. Jadi kita tinjau juga literaturnya dan literatur itu kita validasi berdasarkan fitur importance tadi dan kemudian hasil-hasil daripada data understanding kan. Dalam dalam hal ini kita eh, perlakukan kolom-kolom mentah yang di awal ini TT4G, TT4G akan kita petakan secara eksplisit seperti yang tadi ya. Ke dalam ini 13 fitur ini. Kemudian eh,
Iya, seperti tadi. Jadi ini akan memunculkan eh sebuah kerangka. Jadi di tahap data understand tadi kan kita menggunakan heat map, kita menggunakan random forest untuk fitur import testnya, untuk melihat data secara apa adanya gitu, secara statistik ataupun empiris gitu. Nah, hasilnya kan menunjukkan bahwa item-item kuesioner yang sejenis seperti ini, dengan misal TT4G 77 gitu kan, A sampai P, ini memang punya korelasi yang tinggi gitu satu sama lain gitu. Yang kita lihat tadi berkumpul di heat map-nya, berkumpul ya satu kelompok di heat map-nya. Tuh, kita buka ulang ya. Nah ini, jadi ada beberapa kolom ataupun item kuesioner yang sejenis itu berkumpul gitu di heat map yang menunjukkan bahwa item-item ini sejenis dan memang punya korelasi yang tinggi gitu. Jadi di sini kita perlakukan seperti itu mereka gitu. Jadi kita memang validasikan, sorry, temuan tadi ya memang memvalidasikan bahwasanya pengelompokan berdasarkan teori tadi atau construct base itu tadi memang valid gitu Bu, secara statistik. Jadi kita lakukan construct base dulu dan kita buktikan lewat tadi fitur importance. Jika di head map tadi item-item tidak berkumpul gitu kan ataupun acak, nah barulah kita kemudian tidak boleh melakukan construct batch selection ini. Nah, jadi dari 400 sekian tadi, 400 lebih raw items atau item questionnaire akan kita kelompokkan dalam 13 konstruksi variabel ini. Ini sebuah kok sebuah. Ini 13 konstruksi variabel laten utama yang kita gunakan untuk memastikan bahwa yang punya relevansi substantif saja yang kemudian dipertahankan dan akan kita gunakan untuk prediksi. Jadi kita bisa import dan kita load datanya. Oh, kita di sini anu lagi ya. Kita mau lihat struktur kolomnya dulu dan kita mau lihat bagaimana datanya. Jadi ini kan filter selection. Nah, kita akan lihat datanya sebelum di apa-apain. Kita mapping dulu ininya. Kita masih selection ya fiturnya. Kemudian kita akan bandingkan dengan data sebelumnya gitu. Jadi ini yang pertama, hasilnya seperti tadi ya. Jadi ada data weights dan OSIT derived itu yang kita drop gitu ya. Dan kita akan pakai 400 inhibitor. Iya, nah ini fitur-fitur kita dan fitur selectionnya kita akan menggunakan 80 kolom, 80 fitur. Jadi kita reduksi tadi yang awalnya 611 kolom, kita hanya pakai 80 saja. Nih, kemudian iya, ini apa ini? Oh iya, iya, terus kita visualisasi distribusi mentah. Oh, ini untuk 13 kolom tadi, gitu kan? Untuk 13 kolom utama kita tadi, kita bisa lihat bahwasanya banyak data anomalinya, gitu kan? Tidak hanya 1, 2, 3, 4 ini ataupun skala utamanya. Di sini ada 8 dan 9 dan iya banyak. Ini ada yang sampai 999 yang menandakan dia itu skip gitu kan. Tidak mau ataupun datanya rusak atau dan sebagainya. Pokoknya dia ada 8 9 atau bahkan 9999 atau iya 9998 atau 9999. Nah, ini yang mau kita drop. Nah, kita masuk ke data cleaning. Jadi itu tadi ya.
eh ini tadi angka-angka ini, ya, angka-angka ini akan punya makna yang sangat berarti dan akan punya definisi yang sangat berbeda tergantung konteks kolomnya. Nah, misal angka 9 pada kolom pengalaman kerja misal. Mana nih? Misal eh ini kan maknanya 9 tahun ya. Nah, misal bermakna waktu gitu dan valid gitu. Tapi pada kolom kuesioner yang skalanya hanya Richard yang 1 sampai 4 ataupun ya 1 sampai 4, 9 ini merepresentasikan missing gitu ataupun skip, data data hilang ataupun data skip. Nah, kalau dibiarkan kan ini model akan salah gitu dalam menginterpretasikan angka 9 ini gitu. Jadi dia akan menginterpretasikan 9 ini sebagai sentimen yang sangat positif gitu. Jadi kan maksimalnya 4. Ada angka 9, dia akan menganggap 4 ini sebagai sentimen yang sangat positif gitu. Nah, jadi untuk mengatasi hal ini, kita akan pakai strategi yang namanya context aware cleaning. Dengan logikanya begini. Jadi yang pertama kita ada yang namanya segregasi tipe kolom. Jadi kode program ini akan secara otomatis memisahkan kolom yang sifatnya kontinu seperti usia, jam kerja, ini kan, me- dari kolom yang ordinal saja. Saya ulangi. Jadi kita akan mengidentifikasi kolom kontinu, gitu kan? Kita akan pisahkan kolom kontinunya yang ini datanya itu bisa waktu ya kayak umur, pengalaman, jam kerja. Yang angka 9-nya itu valid, gitu. 9 tahun 9 jam. Pisahkan dari apa? Pisahkan dari kolom yang kategorikal ataupun kolom yang ordinal gitu, yang menjadi item kuesioner yang 1 sampai 4 tadi. Nah, tuh. Kita ini dulu, kita pisahkan dulu. Kemudian yang kedua, kita akan mengganti nilai 7, nilai 8, nilai 9 menjadi 6 dulu. Kita akan ganti. Pada pada kolom non continue. Jadi di skala Likert ini 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 ini kan punya tidak berarti dia sangat positif ya. Ini special code yang menunjukkan dia missing, dia skip dan seterusnya. Maka kita ganti ini, kita hapus ini. Sorry, iya, kita ganti ini menjadi none. Kemudian yang punya none akan kita imputasi nanti di tahap berikutnya. Ya, jadi kita pisahkan, kita replace ininya menjadi none dan kolom target yang none, yang kolom yang ya yang targetnya itu none ataupun nol, tidak ada datanya, tidak ada target, itu kita akan drop, gitu kan? Ya, seperti itu intinya. Jadi kita plot, alhamdulillah. Jadi dampak dari teknik ini kan kita lihat bahwa sangat signifikan ya. Jadi sebelum di cleaning dia punya 89 dan setelah di cleaning hanya 1 sampai 4 saja. Nah, ini contoh pada fitur berapa ini? Fitur target dan fitur eh oh sorry, pada kolom target dan kolom fitur. Ya, ini kali. Jadi yang sebelumnya ada 8 dan 9. Dah, dan setelah kita hilangkan, itu akan menjadi seperti ini. Banyak sekali nan-nya di sini karena banyak kemudian kode khusus yang diterapkan ataupun diisikan pada skala Likert yang ada di TP gitu kan. Nah, ini sebuah konsekuensi yang logis gitu kan. Jadi eh, akan muncul banyak kekosongan data, akan muncul banyak missing values gitu. Ini
tandai dengan putih ini. Iya, gitu. Jadi ini kita sudah kayak bisa ya melakukan identifikasi noise-nya pada data yang kita akan tangani ini nanti dalam imputasi. Nah, gitu. Nah, kita akan imputasi. Nah, sekarang kita masuk ke fitur engineering ataupun aggregation. Jadi fitur-fitur tadi, nah fitur-fitur di atas itu hanya sebenarnya dikelompokkan sementara. Nah, fitur-fiturnya tadi yang merupakan gabungan dari kolom-kolom akan kita gabungkan, akan kita gabungkan di sini. Nah, kita akan konstruk, kita akan agregasi, gitu kan? Nah, jadi ini ini di sini karena apa? Karena kita bersihkan dulu datanya, gitu kan? Setelah datanya bersih, kita rekonstruksi, gitu. Kemudian untuk apa? Untuk ya supaya eh, diharapkan daya prediksi modelnya itu akan meningkat, gitu. Nah, tapi kalau kita perhatikan bahwasanya satu butir pertanyaan kuesioner ini ada kalanya punya varians yang tinggi, ada kalanya punya varians yang bias, maka kita lakukan teknik main aggregation. Jadi kelompok-kelompok ini akan kita gabungkan dengan merata-ratakan nilainya. Nah, gitu. Jadi kita akan gabungkan beberapa butir pertanyaan ini yang tentunya kita pastikan tadi dari menurut dokumennya dia itu menghitung ataupun mengukur atau maupun mempertanyakan kalian pertanyaannya mempertanyakan satu dimensi yang sama gitu. Kita kumpulkan ini dan kita gabungkan jadi satu dimensi yang satu indeks gitu, satu indeks komposit gitu. Jadi kita akan merata-ratakan. Nah, yang akan menghasilkan fitur yang lebih stabil gitu. Fiturnya akan lebih stabil, akan lebih representatif terhadap konstruk yang diukur. Nah, oke, begitu ya. Nah, jadi kita begitu, kita begitu kan, kita agregasikan ini, agregasikan. Nah, kemudian selain itu kita buat satu fitur turunan. Jadi karena di dataset tadi punya juga fitur turunan, maka kita coba buat fitur turunan di sini. Kita buat fitur turunan baru berupa rasio admin time. Dimana ini kita hitung dari jam tugas administratifnya dibagi total jam kerja, gitu. Serta kita lakukan penyederhanaan variabel. Mana nih penyederhanaan ini nih? Kita lakukan penyederhanaan variabel tadi, di mana kita jadikan dua kelas saja. Jadi 0 itu untuk kelas satu dan satu itu untuk kelas yang kedua. Ya, jadi nol itu dia akan stay, dia akan tetap menjadi guru dan satu itu dia akan leave. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kita sudah menyederhanakan targetnya. Jadi yang satu dua itu menjadi nol dan tiga empat itu menjadi satu. Kemudian menjadi seperti ini. Dan kita juga sudah mengagregasikan fiturnya berdasarkan main. Dan ada juga fitur tunggal yang tidak perlu kita min dan tidak perlu kita rata-ratakan. Dan kita sudah hitung eh, rasio adminnya. Iya, sub kita dapat dimensinya sekarang menjadi 14 dari awalnya 80 menjadi 14. 14 ini 13 fitur dan satu target. Kemudian missing value imputation di mana kita melakukan imputasi karena dilihat dari heatmap yang ini ya banyak sekali data kosong ataupun none. Pasca kita bersihkan untuk mengisi kekosongan tersebut kita pilih sebuah metode imputasi yaitu imputasi median. Nah, kenapa? Median ini penggunaan logika median ini kita nilai lebih valid dibandingkan min.
untuk data jenis kuesioner ataupun ordinal ini. Kenapa? Karena sifat datanya si data kuesioner ini, gitu kan, cenderung dia miring atau skewed gitu. Nah, kalau main yang dipakai, dia akan berpotensi menghasilkan nilai desimal, misal 2,57 gitu kan, yang tidak natural tentu dalam skala Likert ini. Sedangkan median, dia akan mengisi nilai dengan angka bulat lah gampangnya. Dia akan pakai angka bulat, dia pakai angka desimal yang tentu merepresentasikan tendensi sentralnya, tendensi sentral datanya tanpa terpengaruh oleh outlier, outlier. Nah, output lognya, output lognya, kita lihat bahwasanya yang ada banyak sekali missing values, kita sudah isi semuanya dengan metode median imputation tadi. Oke, kita sudah lakukan missing value imputation. Kita sudah filter engineering, kita sudah cleaning, dan sekarang kita scaling. Nah, sebagai langkah-langkah yang ya formatif. Pokoknya ini langkah finalnya lah sebelum data dimodelkan. Jadi kita akan sesuaikan skalanya dan penanganan outliernya lah. Jadi ini skalanya. Kita kan akan menentukan algoritmanya. Nanti kita bahas. Pokoknya yang pertama ini kita akan melakukan standard scaling. Pakai yang namanya Z-score standardization. Kemudian untuk apa? Untuk mengubah, mentransformasi seluruh fitur numerik sehingga dia punya rata-rata nol dan standar deviasi 1. Nah, gitu kan. Jadi ya, saya ulangi. Ini akan mentransformasi seluruh fitur numerik sehingga dia punya rata-rata nol dan standar deviasi 1. Nah, kita tahu bahwasanya ini teknik yang vital ya untuk menyeimbangkan kontribusi fitur yang punya satuan berbeda. Nah, kita kan punya fitur yang satuannya berbeda tadi kayak misal gaji, gaji bisa sekian ribu ataupun sekian juta, dan kita punya kolom yang skalanya hanya 1 sampai 4 gitu. Agar apa? Agar fitur bersatuan besar itu tadi tidak mendominasi proses pembelajaran modelnya. Jadi gitulah. Jadi ya, jadi begitu. Setelah setelah di scaling, maka fitur-fiturnya menjadi bernilai seperti ini. Ya, nah kita scaling, kita skalakan sehingga fitur-fitur ini punya rata-rata nol dan standar deviasi 1. Kemudian kita lakukan penekanan outlier, outlier handling melalui sebuah teknik yang namanya Winsorization ataupun capping pada ambang batas Z-core lebih dari ataupun sama dengan 3. Jadi ambang batasnya kita tentukan bahwasanya itu adalah lebih dari dan sama dengan 3. Jadi si capping ini bedanya dengan data trimming ataupun teknik pembuatan data ataupun trimming. Yang trimming itu dia berisiko mengurangi ukuran sampelnya secara banyak, secara drastis. Nah, capping ini dia bisa mempertahankan keberadaan data, tapi ya, tapi dia membatasi nilai ekstrimnya sekaligus gitu kan. Nah, nilai yang berada di luar rentang -3 dan juga 3, nah, -3 dan juga +3, kalau si capping, bagaimana sih baca? Si capping ini akan dijepit istilahnya, dijepit begini ke nilai batas tersebut. Nah, ini dilakukan untuk menjaga variabilitas data. Nah, gitu kan, akan menjaga variabilitas data yang ekstrim, namun tetap valid gitu. Sembari mencegah nilai tersebut akan merusak perhitungan ataupun kalkulasi model kita. Itu ya. Jadi eh, kita lihat seberapa efektif sih capping ini, gitu kan?
Jadi efektivitasnya kita bisa lihat dari sini. Jadi pada blok ini kita lihat bahwasanya banyak titik-titik outlier ya. Banyak titik-titik outlier yang menyebar jauh, yang menyebar gitu, jauh dari titik batasnya. Yang ini akan mendistorsi model pastinya. Nah, pada plot ini kita lihat bahwasanya eh, seluruh data yang terkondisikan dalam rentang sektor yang terkontrol akan sudah menciptakan sebuah ruang yang padat gitu, sudah menciptakan ruang yang stabil gitu kan. Jadi ini penanganannya capping ataupun winsorizing tadi, winsorization. Oke, nah, kita simpan datanya ke format CSV dalam label preprocessing. Jadi kita sudah lakukan preprocessing data yang cukup panjang dan kita lanjut kepada modeling. Modeling. Jadi di sini modeling tentu kita melakukan yang namanya pengembangan model, pengimplementasian model yang prediktif. Tujuannya apa ya? Tujuannya tentu tidak hanya sekedar untuk memprediksi, sorry, tidak hanya untuk mendapatkan akurasi prediksi secara angka saja, melainkan kita akan berusaha membangun sebuah model yang dapat menjelaskan, ya, menjelaskan fenomena atrisi ini tadi ataupun nilai niat keluar guru pun secara transparan ini. Ya, gitulah. Pokoknya kita tidak hanya fokus pada akurasi, tapi kita coba cari tahu apa yang menyebabkan hal itu gitu. Nah, berdasarkan karakteristik dataset kita yang didominasi oleh variabel psikometrik kayak kepuasan, stres, efikasi, dan lain-lain, kita asumsikan bahwa hubungan antara fitur dan target itu bersifat linear gitu. Tapi kita tidak bisa langsung memvalidkan, kita harus melakukan validasi dulu. Jadi untuk memvalidasi asumsi tersebut, kita sekaligus menentukan algoritma yang terbaik. Kita sebelum memodelkan, kita pilih dulu, kita lakukan uji komparatif ataupun uji benchmarking. Nah, terhadap model mana yang akan kita pakai. Nah, jadi kita akan melakukan tahap pertamanya yang adalah algorithm selection ataupun kita pilih algoritmanya, di mana berdasarkan temuan-temuan kita pada data understanding tadi ini, dataset ini didominasi oleh fitur-fitur psikometrik yang saya sudah jelaskan tadi, yang asalnya ini dari skala Likert. Nah, secara teoritis, hubungan antara variabel laten psikologis ini dengan variabel target ataupun nilai keluar akan cenderung bersifat linear gitu atau monotonik. Artinya, peningkatan pada satu variabel, misal variabel tingkat stres, akan berbanding lurus dengan peningkatan probabilitas keluar. Nah, gitu. Ini namanya linear ya, tanpa adanya pola non-linear yang kompleks ataupun zigzag. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, pada data preparation, kita juga tahu, kita juga tahu, kita sudah melakukan normalisasi ataupun scaling dan outlier handling yang lumayan ketat gitu. Di mana struktur data yang sudah bersih begini dan sudah ternormalisasi ini merupakan kondisi ideal bagi algoritma yang berbasis linear. Nah, oleh karena itu, eh, pilihan kita adalah apa yang akan kita habiskan, apa yang akan kita uji di sini, gitu kan? Nah, nanti kita akan lihat bahwasanya kita akan memilih logistic regression. Kenapa? Karena, iya, sebelumnya ya saya berasumsi bahwasanya logistic regression itu akan punya apa ya, korelasi yang bagus gitu dengan data kita gitu. Karena apa? Karena ini didasari dari kebutuhan yang tadi yang saya jelaskan bahwasanya ini akan menghasilkan model yang tidak hanya fokus pada akurasi saja, tapi akan punya interpretabilitas atau explainability gitu.
Jadi kita nggak akan pakai model yang black box ya kayak neural network yang tentu itu akan eh, lebih lebih apa ya lebih dalam, lebih kompleks. Sedangkan data data kita tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu banyak, maka kita akan tidak pakai model black box kayak neural network. Nah, makanya kita pakai asumsi saya untuk menggunakan LR atau logistic regression ini, di mana dia akan memungkinkan ekstraksi koefisien. Nah, untuk kemudian bisa menjawab pertanyaan yang explainability tadi, yang strategis, yaitu seberapa besar sih pengaruh misal variabel ini ataupun ya variabel itu terhadap keputusan bertahannya, nah gitulah. Nah, kemudian meskipun asumsi kita terhadap logistic regression ini sudah manuk, masuk akal, masuk akal, punya sudah punya landasan teoritis yang kuat gitu. Nah, kita tetap lakukan validasi empiris gitu untuk memastikan siapa tahu ada yang terlewat daripada pola nonlinear. Kita pastikan tidak ada pola nonlinear yang tersembunyi yang terlewatkan. Maka dari itu, gitu kan, untuk itu dilakukan uji komparatif. Kita akan membandingkan eh, algoritma-algoritma yang ada melalui teknik yang namanya fivefold cross validation, gitu kan. Jadi kita akan menguji berbagai keluarga algoritma seperti yang kita lihat di sini, yaitu ada algoritma linear, ada algoritma tree base, mana nih? Aduh, ketutupan. Ya, tree base, ada berbasis probabilistik, CNB ini, kemudian distance base, seperti logistik KNN. Nah, ini kan tree base, ini probabilistik. Nah, seperti itu. Kita akan coba pada 5 keluarga ini, pada 5 potongan data untuk memastikan konsistensi performa kita. Jadi kita siapkan kode untuk menguji data kita terhadap model-model ini gitu. Oke, kita definisikan modelnya, di mana kita pakai logistic regression, random forest, random boosting, KNN, NP, dan decision tree. Nah, kita pakai di sini five-fold cross validation, ya kan? Alhamdulillah. Dan kita plot. Dengan yang dihasilkan di sini adalah kita bisa lihat bahwasanya eh oh iya betul ya. Kita bisa lihat bahwasanya dominasi linear si logistic regression ini seperti yang kita asumsikan tadi itu benar gitu. Jadi si LR ini meningkat menempati posisi yang paling atas gitu. Nah, dengan akurasi rata-rata 71,46. Nah, kita juga bisa lihat di sini bahwa misalnya algoritma sampel yang jauh lebih kompleks kayak gradient boosting, random forest, ini malah memberikan hasil yang hampir identik, yang tidak signifikan gitu. Harusnya kan si gradient boosting ini dan random forest ini yang dia algoritma sampel harusnya lebih 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 tinggi lah akurasinya gitu. Nah, kemudian faktor inefisiensi model juga di mana kita mengingat random forest dan boosting ini butuh sumber daya komputasi yang jauh lebih besar. Ah, tapi di akurasinya tidak memberikan ya lonjakan yang berarti lah, gitu kan. Ah, maka penggunaan gradient boosting dan random forest ini kita nilai tidak efisien untuk kasus ini. Ya, dari sini kita bisa buktikan bahwasanya decision boundary ataupun batas keputusan dari data atribusi guru ini linear, dia bersifat linear. Nah, penggunaan model non-linear yang kompleks seperti boosting dan forest tadi ini itu tidak memberikan diminishing returns ataupun nilai tambah. Maka dari itu, nah, logistic regression kita tetapkan sebagai algoritma untuk kita implementasikan.
Dan seperti judulnya, jadi judul kita kan optimizing. Nah, jadi kita pilih LR ini sebagai algoritma yang akan kita implementasikan dan akan kita optimasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ya kita pilih LR. Kita implementasikan modelnya. Nah, jadi kita sudah pilih logistic regression sebagai algoritma, sebagai kandidat terbaik ya dari algoritma-algoritma yang ada. Maka selanjutnya adalah ya kita implementasikan pada dataset kita. Kita implementasikan penuh pada dataset kita. Jadi kita seperti biasa kita diawali proses implementasi ini diawali dengan ya inisialisasi eh, baseline-nya ataupun kita akan melakukan beberapa iterasi, kemudian algoritmanya dan random state-nya biasa, dan kita split. Splitnya kayaknya sudah di atas ya, mana? Nah, kita sudah split. Nah, kita sudah split datanya. Iya, jadi test size-nya itu 2%. Jadi trend size-nya itu 80%. Nah, kita sudah split, kemudian kita interpretasikan faktornya. Di sini ada deklarasi koefisien dan fitur names-nya. Dan kita visualisasikan, sorry, kita buat juga plotnya. Iya, atau kita jelaskan lebih rinci ya. Oke, berarti kita ulang deh. Jadi kita, ini kan kita split. Ya, jadi ini kita split, gitu kan. Jadi kita akan gunakan 80% data untuk pelatihan. Kita akan membagi data ini menjadi set pelatihan sebanyak 80% dan menjadi set pengujian sebanyak 20% gitu. Jadi parameternya ini ya sangat-sangat penting gini. Kita akan lakukan ini terhadap data kita tadi. Jadi oke sih, kayaknya itu saja. Kemudian logistic regression ini, ya apa yang mau dijelaskan ya? Ya begini implementasinya. Hmm. Ya begini implementasinya. Kemudian ini fitur importasnya. Jadi kita visualisasikan fitur importasnya. Jadi merah ini untuk faktor apa ya? Koefisien positifnya ataupun yang memicu dia keluar, dan hijau ini untuk koefisien negatifnya atau yang menahan ataupun retensinya. Jadi ya, jadi variabel secara matematis yang ada di sini, peningkatan nilai pada variabel ini akan secara linear, ya, dia meningkatkan peluang guru untuk keluar gitu. Pokoknya begitulah. Eh, di sini kita lihat bahwasanya indeks job regret ini ya dan kontrak stability ini dua faktor. Jadi penyesalan profesi dan ketidakstabilan kontrak ini dia paling panjang batang merahnya dan mengindikasikan bahwa kedua faktor ini adalah faktor pendorong ataupun istilahnya driver ya terkuat atrisi ataupun keluarnya guru dari profesinya. Nah, di samping itu ada juga area hijau. Nah, ini yang menjadikan faktor pelindungnya ataupun negatif koefisiennya. Jadi si indeks job satisfaction ini dia menjadi faktor pelindung yang paling dominan, guys. Jadi
secara gampangnya semakin puas seorang guru, jadi semakin kecil kemungkinannya untuk berhenti. Jadi ini secara ringkas ini ya, meng, meng, meng- memvalidasi hipotesis awal kita pada data understanding sebelumnya bahwa faktor psikologis, faktor emosional, seperti penyesalan dan kepuasan, itu dampaknya itu marginal gitu. Jadi dia punya dampak yang jauh lebih besar gitu dibandingkan faktor teknis operasional kayak jam kerja, kayak tugas administrasi dan terus. Nah, kemudian kita evaluasi model. Jadi iya kita kan split ya. Jadi kita akan evaluasi performanya pada testing setnya, di mana kalau datanya itu berapa tadi? 20-an ribu. Jadi ada sekitar berapa data ya? Sekian data yang dia itu belum pernah dilihat oleh model yang terinisialisasi dari atau dalam apa dulu? Iya, tes size-nya. Eh, oke, jadi iya tadi kan kita ada apa namanya? Ketidakseimbangan kelas, gitu kan? Di mana mayoritas gurunya itu dia pemilih bertahan ataupun kelas satunya itu lebih tinggi. eh Kalau kita pakai satu metrik saja ataupun satu metrik kayak akurasi begini saja, dia akan menyesatkan gitu, akan misleading. Nah, kenapa? Karena sebuah model itu bisa saja punya akurasi tinggi kalau dia nembak semua jawabannya itu hanya dengan kelas satu kelas saja yang mayoritas itu tadi. Nah, makanya kita pakai evaluasi yang namanya conclusion matrix. Nah, untuk apa? Untuk mendiagnosa secara spesifik kesalahan model itu ada di mana sih? Nah, gitu. Kemudian kita bedakan antara false positif ataupun salah tebak dan false negatif ataupun gagal, ya gagal tebak, gagal deteksi gitu. Selain daripada itu juga eh, ada classification report ya. Jadi ada precision, ada recall, ada advanced score. Kita pakai ini juga. Kita ada juga di dalam confusion matrix. Kita fokuskan untuk melihat performa pada kelas minoritas, misal kelas satu ya. Ini ya untuk begitu, untuk mendeteksi kan kita mendeteksi sistem ini gunanya untuk mendeteksi risiko atrisis sendiri. Jadi kita fokusnya di situ. Jadi berdasarkan output ini, model awalnya itu kita sampai pada titik akurasi 71,93%. Nah, setelahnya cukup baik ya, tapi kalau kita lihat akurasi, sorry, confusion matrixnya, dia bisa terlihat di sini bahwasanya di sini low recall pada kelas satu karena dia hanya 0,30. Maksudnya apa? Maksudnya dari seluruh guru yang sebenarnya berniat keluar dari data ujinya, si model ini hanya bisa mendeteksi 30% di antaranya gitu. Sisanya 70% itu gagal terdeteksi gitu. Nah, kemudian model juga cenderung istilahnya itu main aman gitu. Bersifat konservatif dengan dia lebih sering memprediksi guru akan bertahan. Jadi dia akan lihat di sini di kelas nolnya. Dilihat dari mana? Dilihat dari angka prediksi. Jadi si ini dia memprediksi sekian ini. Iya, iya. Jadi dia tinggi di angka prediksi kelas nol gitu. Jadi dia lebih asal bisa main aman gitu. Kalau dia nembak.
nol saja selain daripada satu. Nah, secara 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 ringkasnya si model awal ini kita telah berhasil kemudian mendapati ataupun mempelajari pola-pola yang umum ya. Nah, dilihat dari sini berekurasi 70% dan identifikasi faktor determinan yang logis gitu. Namun masih kurang sensitif dalam hal menangkap sinyal atrisi pada guru. Dilihat dari sini kalnya yang rendah. Kelemahan ini menunjukkan perlunya sebuah intervensi, guys, lebih lanjut. Kita akan intervensi lebih lanjut melalui optimasi hyperparameter. Kita akan lakukan optimasi hyperparameter dan juga kita akan lakukan penyesuaian threshold keputusan untuk kemudian menyeimbangkan kemampuan deteksi si model kita. Nah, kemudian masuk ke optimasi model. Kita akan optimasi model di atas secara sederhana, di mana sebenarnya model kita tuh telah menunjukkan, sudah menunjukkan kinerja yang bisa diterima gitu kan, 71%. Nah, tapi kita lihat bahwasanya masih terdapat celah ataupun ruang untuk bisa kita tingkatkan, terutama dalam hal generalisasi tadi dan juga presisi prediksinya. Nah, disinilah fungsinya tahap optimasi ini. Jadi tujuannya adalah memaksimalkan potensi model tanpa mengubah data inputnya. Bagaimana kalau tidak mengubah data inputnya? Ya tentu dengan melakukan penyetelan lah, ataupun fine tuning pada konfigurasi internal si algoritma. Jadi yang akan kita lakukan di sini cara berurutan adalah yang pertama kita akan hyperparameter tuning, melakukan hyperparameter tuning. Apa yang kita lakukan yaitu kita akan lakukan grid search cross validation. Apa itu? Jadi CLR ini ataupun logistic regression punya parameter internal yang dia itu mengontrol kompleksitas model. Salah satunya adalah parameter C ini. Uh, Salah satunya itu parameter C. Ih, Robert. Jadi si C ini dia ini ya dijelaskan kalau dia itu inverse of regularization strength. Jadi kita regularisasi ini ya. Untuk apa? Untuk mencegah model itu menghafal data train, data latih, ataupun mencegah overfitting ya. Ataupun dia gagal menangkap pola atau underfitting gitu. Pakai teknik apa? Pakai teknik grid search. Jadi sistem akan menguji kombinasi-kombinasi nilai C secara ekshaustif lah. Nah, hasil eksperimen di bawah nanti akan menunjukkan bahwa konfigurasi optimal pada adanya dinilai 0,001. Nah, dengan solvernya itu lip linear, ya. Jadi ini apa ya jelaskan? Ini nilai C yang sangat kecil ini, yang sangat ya sangat kecil ya, sangat kecil. 0,001 ini mengindikasikan bahwa model ini butuh regularisasi yang kemudian sangat kuat gitu. Ini kemudian jadi masuk akal karena kita lihat bahwasanya karakteristik data survei eh, ya karakteristik data set kita ini cenderung dia tuh noise dan punya yang namanya multikoleranitas atau antar variabel psikometrik. Nah, si regularisasi tadi ini akan memaksa si model ini untuk menyederhanakan bobot koefisien. Nah, sehingga prediksi yang akan dihasilkan gitu, yang dihasilkan akan lebih stabil gitulah terhadap data yang punya variasi yang berbeda ataupun baru. Kemudian yang kita lakukan adalah threshold tuning, threshold tuning. Jadi kita akan sesuaikan batas keputusannya, gitu kan? Ah, ini.
Mana nih? Terus nih. Jadi kan secara default klasifikasi ataupun algoritma klasifikasi ini pakai yang namanya threshold ataupun ambang batas. Jadi probabilitasnya itu 0,50 untuk kemudian memisahkan kelas. Jadi kayak jika probabilitas lebih dari 0,5 maka diprediksi keluar. Namun iya, angka 0,5 ini tidak harus 0,5 gitu. Terutama pada dataset yang tidak seimbang gitu. Terutama pada dataset yang imbalance. Nah, makanya kita lakukan simulasi pergeseran threshold dari 0,3 hingga 0,7. Nah, ya, ini tuh sub untuk mencari titik mana akurasi ini mencapai puncaknya gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menemukan keseimbangan terbaik antara model yang sensitif ini ataupun sensitivitas model terhadap kelas minoritas dan ketepatan prediksinya secara keseluruhan. Nah, sehingga kita lihat bahwasanya visualisasi di bawah ini kurva antara nilai threshold dan akurasi modelnya. Terlihat bahwasanya kurvanya mencapai puncak global secara global itu pada titik 0,52. 0,52. Nah, si model yang dioptimasi ini sekarang punya standar yang sedikit ketat lah istilahnya. Jadi probabilitas seorang guru untuk keluar harus menembus angka bukan lagi 0,5 ataupun 50%, tapi 52%. Nah, agar diklasifikasikan sebagai risiko atrasi ataupun keluar tadi. Nah, pergeseran kecil ini tujuannya apa ya? Tujuannya untuk meminimalisir false positif tadi ataupun kesalahan prediksi guru yang sebenarnya ingin bertahan gitu, tapi diprediksi keluar gitu. Yang pada akhirnya akan meningkatkan prediksi akurasi model. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi yang terpilih itu adalah hasilnya itu 0,01 dan thresholdnya itu 0,52. Sehingga kita evaluasi sedikit, kita bandingkan di atas bahwasanya sebelum model sebelum optimasi ataupun model baseline yang ada di atas tadi akurasinya kan 71, sekian. Dan sesudah optimasi ini kita akan lihat berapa gitu kan. Nah ini. Nah, jadi hasilnya menunjukkan peningkatan kualitas model yang walaupun sedikit tapi signifikan gitu. Jadi akurasi sebelumnya kan 71,44% di baseline-nya menjadi berapa? Menjadi 72,01. Nah, gitu. Jadi naik modelnya walaupun hanya 0, berapa? 6% gitu. Tapi ini kemudian menjadi sangat berarti dalam konteks ini kan survei, ini kan dataset survei yang apa yang meramalkan, memprediksi perilaku manusia yang kemudian kompleks gitu. Ini menandakan bahwa model ini sudah mencapai batas kinerja optimalnya lah, ataupun performance ceiling-nya. Kemudian yang bisa dicapai berdasarkan fitur-fitur yang kita pakai tadi. Nah, kemudian kita bisa lihat eh, false positifnya. Jadi perbaikan yang paling kita niatkan ataupun krusial itu false positifnya ataupun guru yang diprediksi keluar padahal bertahan itu berhasil ditekan dari tadi 207 menjadi 185 saja. Kemudian ini berdampak langsung pada peningkatan true negatif ataupun prediksi benar untuk guru yang bertahan menjadi sekitar 2.200-an. Oke. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini bahwasanya
eh, ini kita simpan modelnya ya, untuk kita deploy nanti. Kemudian kita bisa simpulkan bahwasanya model logistic regression ini yang telah melalui proses tuning itu bisa dilihat merupakan solusi algoritma yang cenderung tepat untuk studi kasus ini. Azan sebentar. Oke, kita ulang lagi ya karena tadi terjadi azan dan juga sholat. Kita simpulkan bahwasanya si logistic regression ini kita sudah tuning, kita sudah lakukan optimasi sedikit. Jadi dia sudah menjadi algoritma yang akan paling tepat untuk studi kasus ini, gitu. Jadi akurasinya sudah 72% dan ini merupakan akurasi tertinggi yang bisa didapat dalam dataset ini. Nah, gitu. Jadi tidak hanya akurasinya yang segini, tapi si logistic regression ini juga bisa eh, ataupun dia menawarkan transparansi dalam menjelaskan faktor yang menjadi determinan seperti kayak kepuasan dan juga kontrak dan fitur-fitur lain lah, di mana kombinasi antara performa prediksi yaitu 72% akurasi ini dan juga kemampuan interpretatif atau explainability tadi menjadikan model legacy linear ini sebagai instrumen yang kemudian valid untuk mendukung mengambil keputusan atau menjadi sistem pendukung pengambilan keputusan yang kemudian sudah berbasis data dalam kebijakan retensi guru. Oke, kita simpan modelnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahap yang terakhir yaitu tahap deployment. Deployment. Nah, di mana di sini kita akan melakukan hilirisasi. Nah, kita ubah tadi model matematis yang sudah dilatih, yang sudah dioptimasi pada tahap modeling sebelumnya, kita transformasikan menjadi sebuah sistem, menjadi sebuah aplikasi ataupun ya web lah, perangkat lunak yang kemudian fungsional. Tujuan akhir daripada tahap deployment ini adalah kemudian menghadirkan tadi sistem teacher retention early warning system, di mana ini adalah sebuah instrumen yang akan membantu entah itu kepala sekolah ataupun pemangku kebijakan untuk memprediksi risiko atrisi guru secara interaktif, secara real time. Di sini kita pakai Gradio untuk me- me- mendeploy, membuat interface-nya, di mana eh, kita ini sudah tidak melakukan eh, pelatihan ulang ya. Kita tidak retraining, karena kita hanya memuat model yang sudah kita simpan pada akhir tahap modeling sebelumnya. Jadi uh, teacher retention AI pack.pkl ini otaknya lah, otak AI-nya yang sudah bersifat final, sudah berisi threshold optimal 0,52 tadi dan juga nilai default ya, sehingga ini akan ringan lah aplikasinya. Kemudian untuk menjamin presisi prediksi yang akan konsisten dengan tahap eksperimen, interface-nya nanti akan dirancang untuk menampung input yang lengkap dari 13 fitur yang sudah kita gunakan untuk melatih dan mengoptimasi sebelumnya, gitu, yang menjadi indikator utama indeks Shapley rate yang kita gunakan di tahap-tahap sebelumnya lah. Nah, ini kemudian memastikan bahwa setiap kelas cluster ini tadi akan ditangkap oleh model. Gitu.
Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, kita akan menggunakan framework radio ya, di mana ini adalah sebuah antarmuka ataupun interface pengguna yang didesain dengan ya ini tadi pendekatan yang bersifat kategoris, di mana inputnya tidak ditumpuk begitu saja, tapi akan dikelompokkan dalam dimensi yang seperti ini gitu. Jadi akan dibedakan menjadi dimensi psikologis dan lingkungan dan juga manajemen agar mudah dipahami oleh pengguna. Oke, jadi ya ini ini sistemnya. Jadi kita load modelnya, kemudian ini logikanya, di mana kita definisikan. Iya, kita definisikan values-nya, kita definisikan nilainya, kemudian kita hitung probabilitasnya untuk mencapai apakah dia kelas pertama ataupun kelas kedua. Kemudian ini format output yang ditampilkan bahwasanya dia akan berapa persen. Jadi dia ditampilkan dalam format begini. Jadi jika probability keluarnya itu lebih besar daripada lebih besar atau sama dengan thresholdnya, jadi dia akan beresiko tinggi. Nah, kalau di bawah itu maka dia aman. Kemudian di sini kita atur antar mukanya. Nah, ya kita atur antar mukanya seperti ini. Jadi kita punya beberapa kolom ya. Yang pertama itu kolom individu yang dikategorikan dalam konteks psikologis. Kemudian kolom kedua itu kolom lingkungan, kolom environment pekerjaan dan juga kontraknya. Dan yang ketiga itu kolom manajemen eh, sekolahnya. Jadi ini untuk button mencarinya dan ini untuk panel hasilnya. Kita kemudian hubungkan antara input-input tadi yang kemudian akan menghasilkan output gitu. Jadi kita tangkap inputnya dan kita keluarkan outputnya saat kita tekan tombol prediksinya. Ini kita belum kan, sub kita kan. Jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi ya tuh ya jadi ya jadi kita sudah baca otaknya dan kita luncurkan deploymentnya. Iya, ini tampilan antar mukanya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Sub, oke? Tampil ya, tampil. Iya, ini tampilan interface-nya dari si project yang kita deploy tadi. Ya, bisa lihat ini default ya, default default interface-nya Gradio. Jadi kita di sini, waduh, oh nggak refresh. Kita di sini memprioritaskan kemudahan penggunaan. Jadi kita rancang dalam tiga kolom tadi. Jadi ini psikologisnya, ini environment kerjanya, dan ini kepemimpinannya ataupun lingkungan kerjanya di sekolah. Tuh, online. Oke. Oh, sorry, sorry. Oh, shit. Ya, jadi kita di sini punya input section. Oh iya, sudah dijelaskan. Jadi tiga kolom. Dan juga kita punya output section. Jadi output sectionnya ini nanti akan memberikan status retensinya, apakah merah ataupun hijau, dan probabilitasnya, dan juga akan menampilkan rekomendasi kebijakannya. Jadi kita contohkan, ya kita gas saja. Nah, jadi ini kita sudah simulasikan
Nanti simulasi ini kita simulasikan bahwasanya dia punya penyesalan profesi sebanyak dua. Jadi dia sebenarnya tidak terlalu menyesal ya. Jadi kan satu untuk tidak dan dua untuk dia. Jadi kan, sorry, satu untuk ya satu untuk rendah, empat untuk tinggi ini ada. Jadi dia tidak terlalu menyesal dan juga kepuasan kerjanya itu dia puas dan seterusnya sampai di kualitas feedbacknya. Jadi model ini akan memproyeksikan eh, ya seperti tadi probabilitas keluarnya gitu. Jadi dengan adanya guru yang punya penyesalan profesi itu dia cenderung agak rendah dan kepuasan kerjanya itu agak tinggi dan stresnya itu agak rendah dan agak-agak semua ya efikasi dari digitalnya penggunaan digitalisasinya itu agak tinggi, ininya hambatannya itu agak rendah dan dia ternyata sudah dikontrak dan gajinya itu lumayan tinggi, lumayan tidak rendah, lumayan tidak rendah. Dan gangguannya itu tenang ternyata. Dan rasio kerja itu normal 2 jam per hari. Dan waktu kerja mingguannya itu berapa ini? 38. Jadi ini inputnya bisa digeser ataupun bisa dipilih seperti ini. Ya, oke. eh Kepala sekolahnya cukup baik dan budaya kolaborasinya cukup baik dan kualitas feedbacknya itu baik. Nah, dengan guru yang begini, dia terdeteksi mau keluar sebanyak 56,3%. Nah, jadi dia terdeteksi ingin keluar gitu. Dia diprediksi ingin keluar berdasarkan input-inputannya ini tadi gitu. Jadi ada statusnya dan ada probabilitasnya dan ada rekomendasi kebijakan strategisnya di mana dia menunjukkan sinyal kuat dalam atrasinya. Mungkin ya karena ya seperti tadi. Jadi si model mendeteksi kombinasi ketidakpuasan dan tekanan beban kerja. Oke, yang ini sudah kita deploy dan inilah hasil akhir daripada eh, proyek kita kali ini. Kita sudah melakukan yang namanya data understanding, di mana kita memahami datanya. Kemudian kita sudah lakukan data, ini kok gelap ya, maaf, ini mati lampu. Ini kita sudah lakukan data preparation, di mana kita lakukan preparation datanya, dan dengan kita lakukan modeling ataupun membuat modelnya, sekaligus kita optimasi, dan kita deploy. Dan ini hasil akhirnya. Oke, saya rasa cukup demikian, bila mana dari awal sampai akhir ditemui banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.